Pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irgi bisa hadir di tengah-tengah Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa, kali ini kita akan mengangkat satu tema yang pastinya menjadi bagian hidup juga dari pemirsa yang ada di rumah. Media sosial. Vina, apa kabarnya Vina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Vina, boleh tanya nggak umurnya berapa? Umurnya 31. 31 tahun. Baik, untuk seorang ibu 31 tahun punya media sosial apa enggak? Punya dong pastinya. Punya ya? Ya. Oke, sudah berapa lama memakai media sosial ini? Sekitar 10 tahun lebih ada kali ya? 10 tahun lebih. Ya, dan yang pastinya media sosialnya tidak hanya satu ya? Ya pastinya, kan Oke. banyak macamnya sekarang. Nah, yang Vina punya apa aja? Ada Twitter, Twitter, Facebook, Instagram, Pet. Pet juga ada. Ada. Baik, terima kasih banyak Vina. Terima kasih juga. Ya, pemirsa, seperti yang kita dengar tadi dari Vina bahwa seorang ibu umur 31 tahun memiliki media sosial sampai beberapa banyak. Baiklah pemirsa, kita akan mengangkat tema yang tentunya patut kita simak, yaitu menakar manfaat media sosial. Bersama saya di sini sudah ada Habib Abu Bakar Al-Kaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga sudah ada Pak Nukman Lutfi. Assalamualaikum Pak Nukman. Waalaikumsalam. Baik, ini saya lebih baik panggilnya Pak atau Om aja? Om boleh. Om aja. Baik. Nah, pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang dengan Habib dan juga Om Nukman, saya akan mengajak Anda semuanya untuk dapat melihat video yang akan kami tampilkan berikut ini. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, serta menciptakan isi. Media sosial banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Akan tetapi juga dapat berdampak negatif jika penggunaannya terlalu berlebihan. Melalui media sosial kita dapat bersilaturahmi dengan orang banyak. Namun apabila digunakan secara berlebihan, bisa membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak banyak dari kita sering melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menunda sholat 5 waktu, kurangnya beristighfar hanya karena ingin mengupdate status kehidupan sehari-hari di media sosial. Maka dari itu pergunakanlah media sosial sebaik mungkin agar kita sebagai manusia selalu patuh terhadap perintah-perintahnya. Lalu seperti apa manfaat penggunaan media sosial dalam Islam? Ayo Om, katanya tadi mau foto dulu. Oke. Ayo dong, kita foto dulu. Saya sama Habib dari foto dari sebelah situ ya. Betul. Oke. Ini saya langsung Posting ya? posting ke Pet. Langsung posting ke Pet. Posting langsung rame nih followers. Betul. Jadi ada banyak sekali media sosial yang tadi sudah kita lihat di video yang baru saja kita tampilkan. Dan yang saya pasti di sini ada ibu-ibu. Ibu-ibu semuanya punya media sosial, Ibu? Punya ternyata. Nah, baik, saya akan langsung berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Om Nukman. Om Nukman, Ya. Om Nukman ini kan pakar media sosial. Om Nukman memiliki berapa media sosial, Om? Semua media sosial yang ada aku punya akunnya. Oh ya? Ada berapa media sosial katanya? Aduh, total berapa ya? Mungkin aku lebih dari 15 yang aku pakai. Masya Allah, 15 media sosial dan semuanya aktif, Om Nukman. Yang aktif Facebook, Twitter, Pet, Instagram. Tuh, bunyi kan? Oh, itu ada notification-nya ya? Oke. Google Plus, YouTube. Ya, Ya, berapa lagi? baik. Nah, Om Nukman sendiri kan memang selain pakar, tapi tandanya juga memperhatikan. Dan juga ada 15 media sosial yang digunakan. Semua kegunaannya bagaimana, Om Nukman? Apakah itu sama ataukah memang berbeda-beda? Beda-beda, karena fungsi media sosial itu masing-masing beda. Contoh, Facebook itu gunanya untuk berteman dengan orang yang sudah kita kenal. Iya, oke. Ya, teman SD, teman SMP, teman SMA, Iya, teman kerja, Ya. teman kampung gitu ya. iya. Kalau nggak kenal sebaiknya nggak usah berteman di Facebook. Cuman dulu kan agak lucu, kalau yang ngajak berteman cakep dikit, diterima dulu. Ya, Betul, pilih-pilih ya? pilih-pilih. Kalau jelek ntar dulu gitu kan. Iya, betul. Kedua adalah sekarang sedang ngetop adalah Twitter. Twitter. Twitter itu nggak perlu berteman, tapi kita bisa menfollow orang-orang yang menurut kita itu
kontennya bagus. Ya. Jadi kalau di Twitter kita follow karena kita suka sama kontennya, nggak suka belum tentu suka sama orangnya. Ya, karena kegunaan Twitter di sini adalah orang membuat satu statement atau Betul. kata-kata. Makanya kalau Facebook itu jejaring pertemanan, Twitter itu jejaring informasi. Makanya sebaiknya Ustadz itu yang ilmunya bagus-bagus, itu aktif di Twitter. Jadi menyebarkan ilmunya lewat Twitter. Dan siapapun bisa melihat tweetnya itu. Kalau di Facebook kita hanya bisa melihat status teman kita, atau status teman-teman kita, atau status dari orang yang memang akunnya dibuka, gitu ya. Kemudian pet itu ya sebenarnya tempat kita itu ngocol habis-habisnya menjadi diri kita sendiri. Ya karena apa? Isinya cuma 500 orang, dan itu teman terbaik kita. Jadi inner circle, inner circle, teman terbaik kita, di mana kita bisa bicara apa adanya, ya kan? Kalau marah ya marah, gitu. Nah, yang lain ada Instagram tuh untuk foto sama audio dikit gitu ya, sama video sedikit, dan seterusnya. Sehingga kita harus bisa menempatkan diri kita itu sesuai dengan sosial medianya. Contoh gitu, kalau kita curcol, ya jangan di Twitter, karena semua orang akan lihat. Curcol ya di pet. Betul. Yang lihat hanya teman-teman kita aja. Gitu. Atau di Facebook boleh ya, tapi jangan terlalu berlebihan kalau di Facebook. Hati-hati karena yang lihat bukan hanya teman kita, tapi juga temennya teman kita. Gitu. Tapi intinya secara fungsi, kalau kita menggunakan media sosial, kita itu akan menjangkau masyarakat yang jauh lebih luas. Sosialisasi kita itu tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu. Kita bisa kapan aja memposting sesuatu, kita bisa aja berbicara dengan orang yang nggak di hadapan kita jauh di ujung sana. Betul. Dan kemudian membangun silaturahmi yang nggak mungkin dilakukan lewat offline. Ya baik. Jadi itu dari sisi positifnya memang banyak kegunaannya ya. Banyak. Om Lukman ya. Baik. Nah sekarang kepada Habib. Habib ini kan Habib muda ya. Oke. Dan yang pastinya Habib ini kita tahu mengikuti teknologi. Habib punya media sosial? Punya. Ada berapa Habib? Tapi alhamdulillah nggak sebanyak Om Lukman. Kalau beliau kan ada 15. Ya. Kalau dilihat dari positifnya ya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan buat kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Memberikan kita akal yang dengan akal inilah kita bisa nih bikin media-media sosial yang tadi. Dan insya Allah media sosial yang kita pakai ini secara hukum Islam, kalau kita bagi hukum Islam kan ada 5 nih. Secara bahasa wajib, sunnah, halal, wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Media sosial ini masuknya ke mubah. Artinya boleh-boleh aja. Boleh punya, boleh enggak. Nah, tapi dari hukum mubah ini sendiri ternyata bisa menimbulkan pahala dan dosa. Gimana Beb kok bisa menimbulkan pahala dan dosa? Kalau misalnya kita tujuan memiliki media sosial tadi dengan niat silaturahmi, mungkin ketemu sama teman-teman yang dulu tuh, teman-teman SMA, SMP, ketemu lagi sekarang di media sosial. Terus tujuannya ada dakwah juga, kayak tadi Ustadz harusnya aktif di Twitter. Tujuannya dakwah dengan tujuan-tujuan yang baik. Nah, ini mendatangkan pahala. Namun, kalau kita punya sosial media ditujukan untuk memfitnah orang, mencaci maki orang, menghina orang, memprovokasi orang, maka sosial media di sini menjadi haram dan menimbulkan dosa. Jadi harus hati-hati tuh sama media sosial. Banyak juga orang yang aibnya dibuka di media sosial. Nah, itu jadi kalau bicara hukum Islam sebetulnya mubah. Jadi boleh-boleh aja, boleh punya, boleh enggak. Tapi bagaimana cara kita menggunakan sosial media? Baik. Itu tandanya memang kembali lagi kepada penggunanya. Karena setiap media sosial ini memang mempunyai karakter masing-masing. Nah, kita nanti akan membahas bagaimana media sosial ini seharusnya dipakai. Dan kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Butiran Ilmu Hasanah Para Pencari Ilmu.
Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Butiran Ilmu, Hasanah para pencari ilmu. Dan kita masih akan membicarakan mengenai media sosial. Nah, secara hukum mungkin, apakah memang ada adab-adabnya atau ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti untuk menggunakan Jadi, media sosial kita ini? melihat media sosial itu harusnya sama dengan kita melihat kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ya. Kita punya tetangga, kita punya teman kerja, kita punya teman bisnis, kalau Ustadz punya umat dan lain-lain. Ya. Dengan begitu, kita memposisikan sosial media sebagai ruang publik, bukan ruang privat. Jadi kalau dibilang bahwa kita boleh melakukan apa saja, itu ketika kita di ruang privat. Ketika kita nulis buku harian, bisa aja ngomelin siapapun, ngata-ngatain siapapun, tapi habis itu kan ditutup, tidak untuk disebarluaskan. Ya. Tapi begitu kita di ruang publik, ketika kita posting di Facebook, ketika kita ngomong di Twitter, ketika kita posting di Instagram dan lain-lain, kita harus ingat bahwa itu ruang terbuka, semua orang lihat. Sehingga yang berlaku adalah hukum sosial. Ya. Di kehidupan sehari-hari ada dua hal yang kita harus perhatikan. Satu, apapun tindakan kita akan memberikan efek sosial, itu satu. Kedua adalah akan memberikan efek hukum. Efek sosial itu begini, kalau kita berbuat baik, akan banyak orang yang suka sama kita kemudian membalas kebaikan ke kita. Ya. Kalau kita berbuat jahat, ya kalau yang dijahatin orang yang masih baik, kita dikasih tahu, jangan gitu dong. Tapi kalau kemudian kita terlalu jahat, kita lama-lama akan dikucilkan. Di Twitter, di Facebook begitu. Sekali kita berbuat nggak benar, nanti akan ada hukuman sosial berupa apa? Caci maki, berupa apa? Di blok, berupa apa? Di ras. Di ras itu akunnya dilaporkan bahwa akunnya akun brengsek. Sehingga suatu ketika bisa aja platformnya itu, entah Twitter, entah Facebook dan lain-lain, akan menutup akun itu. Ya, itu sosial. Ya. Kedua adalah hukum. Jadi kalau di dunia kita sehari-hari offline gitu ya, kita nampar orang itu nggak suka, kita bisa dilaporkan polisi. Betul. Kita nyolong dompet, ya udah langsung dibawa gitu kan. Sama juga di online. Ketika kita berbuat tidak benar yang melanggar hukum, ya, mencuri akun orang lain, ya, membobol kartu kredit, atau kemudian menfitnah, menyebarkan berita buruk yang sebenarnya nggak benar, itu kita akan kena hukum positif. Makanya sebenarnya tidak ada bedanya antara kita sehari-hari begini sama kita di online. Oleh karena itu ketika kita di online, ketika kita di sosial media, adabnya sama. Apapun yang kamu anggap tidak baik di offline, nggak baik juga di online. Apapun yang dilarang di offline juga dilarang di online. Apapun yang tidak pantas di offline juga tidak pantas di online. Contoh, kita nggak boleh ngerumpiin tetangga kita. Sama lah. Tidak pantas juga kita ngerumpiin teman kita di online. Sebenarnya sederhana sekali. Cuma seringkali kita lupa karena kita pegang ponsel, kita sendirian di kamar, nge-tweet sembarangan, nge-Facebook sembarangan, seolah-olah itu sendirian. Sehingga kontrol kita sama sekali lepas, lupa bahwa itu ruang publik. Ya, jadi tandanya memang harus diingat bahwa itu sudah masuk ke ranah publik. Betul. Ya, Om Lukman. Baik, nah untuk Habib sendiri, Habib, tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang apa yang dilakukan orang menggunakan media sosial ini ada adab-adabnya, dalam arti memang adab yang memang dilakukan seperti kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari sudut pandang Islam sendiri bagaimana, Habib, untuk penggunaan media sosial ini? Bicara masalah adab itu tidak di kehidupan nyata ataupun di dunia maya, ya, itu sama aja. Kayak Om Lukman tadi bilang, adab itu harus dipakai. Gitu. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Artinya harus ada tata bicara. Nulis juga jangan sembarangan. Jangan sampai ada orang yang tersakiti karena tulisan kita. Dan adab ini juga dipakai di media sosial. Artinya, seumpama ada nih zaman sekarang banyak orang yang nggak bisa menghina secara langsung. Kemudian mereka hina di media sosial. Akhirnya timbul konflik. Karena apa? Karena adab yang tidak dipakai oleh para netizen tadi. Dan juga banyak juga yang akhirnya menjadi konflik, menghina agama, menghina ras, menghina golongan.
menghina suku, dan akhirnya menimbulkan apa? Konflik yang lebih besar lagi di luar. Nah, jadi adab-adab dalam bermedia sosial itu haruslah mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi benar-benar jaga lisan kita, jaga hati kita, dan jaga tangan kita. Jangan sembarangan nulis. Nah, itu adab-adab. Dan subhanallah, ternyata dengan adanya media sosial, karena ada orang yang pakai media sosial dengan adab yang baik, bahasa yang baik, tulisan yang baik, sampai dia dapat jodoh yang baik dari media sosial. Banyak ya Om ya. Nah, akhirnya dapat jodoh di media sosial. Jangan ibu di sini dapat juga. Baik, untuk itu pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tema kita kali ini, yaitu menakar manfaat media sosial. Untuk itu janganlah kemana-mana, tetap bersama kami di Butiran Ilmu Hasanah para pencari ilmu. Ilmu, kita kembali lagi dan kita masih membahas hal yang sama, yaitu dengan tema menakar manfaat dari media sosial. Baik, Om Lukman, sekarang media sosial kan makin berkembang nih. Jadi sekarang udah ada yang foto, ada yang video. Saya ingin menampilkan satu video sebelum kita berbincang-bincang untuk perbincangan berikutnya kepada Om Lukman dan juga Habib mengenai media sosial yang sekarang dipakai karena menjadi perilaku dari para netizen. Kita lihat videonya berikut ini. Selfie sudah menjadi fenomena sosial seiring popularitas media sosial dan kecanggihan perangkat gadget. Dalam Islam, selfie tidak terlalu diperkenankan, terutama untuk wanita. Secara khusus, hukum selfie dalam Islam adalah menumbuhkan sifat ria dan ujub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras seseorang untuk ujub terhadap dirinya. Sungguh sangat disayangkan jika kaum muslim dan muslimah kita di negeri ini ikut-ikutan untuk mengupload foto selfie. Karena aktivitas selfie sangat beresiko menumbuhkan pohon-pohon dosa. Jika foto-foto yang diupload masih sesuai dengan hukum syariat Islam, tidaklah mengapa. Akan tetapi, jika sampai menimbulkan citra buruk muslimah, maka itu yang perlu dihindari. Lantas seperti apa Islam memandang fenomena selfie ini? Nah, Habib, tadi kita lihat nih, ini ada cewek berjilbab. Mohon maaf nih, saya bukan ngomongin masalah jilbabnya, tapi saya sih melihat media sosial ini kayaknya bisa merubah sifat orang yang tadinya introvert jadi akhirnya ekstrovert. Kan ekstrovert kan kalau begitu kan, jadi dia berani tampil, berani berekspresi. Nah, seperti yang tadi kita lihat bahwa ada seorang anak muda, terus memang masih umurnya, dia foto, tapi yang diperlihatkan dari bajunya, dari mulai semua barang yang dia miliki. Nah, tadi juga disinggung masalah syariat-syariat di dalam Islam sendiri. Bagaimana Habib memandangnya? Nah, subhanallah, inilah zaman sekarang nih udah ada pergeseran nilai. Yang tadinya nggak pede nih, dengan ada media sosial akhirnya jadi pede. Jangan dia mau selfie di tempat-tempat yang bagus ya, kayak restoran, tempat umum, tempat hiburan. Kadang-kadang lagi masak di dapur aja dia selfie. Ya Bu. Tapi di sini sebetulnya kembali lagi kepada individu masing-masing. Innama a'malu binniat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung sama niatnya. Kalau tujuan dia selfie, misalnya di dapur lagi masak, ada penggorengan baru nih dia selfie, tujuannya untuk pamer, maka itu menimbulkan yang namanya riya. Ada lagi yang selfie mobil baru nih, ada lagi yang minjem mobil tetangga selfie juga. Tapi dengan tujuannya apa? Niatnya riya. Nah, sifat tercela itu ternyata bagaikan mata rantai yang nanti akan menyambung dengan mata rantai yang lainnya. Dari mulai riya, dia kepengen dilihat orang, akhirnya timbul sifat ujub. Nanti kan biasanya kalau udah selfie, kita posting, terus kita bilang alhamdulillah mobil baru. Nah, terus di bawahnya ada, oh subhanallah keren ya mobilnya. Timbulnya ujub. Jadi seneng sama pujian. Besok dia selfie lagi di ban mobilnya mungkin yang lain. Riya tadi menggandeng ujub. Ujub tadi akhirnya menggandeng sifat tercela berikutnya yang disebut dengan takabur. Sombong.
Akhirnya dia jadi sombong, merasa dirinya sering dipuji, terus dilihat sama orang, dia merasa dirinya cantik, dia merasa banyak orang yang senang sama dia, akhirnya jadi takabur, jadi sombong. Nah, itulah bahaya daripada selfie. Tetapi jika tujuannya cuma mau nunjukin saudara, oh nih saya lagi masak nih, oh nih lagi saya lagi pengajian nih, dengan tujuan-tujuan yang baik, atau di sini mungkin ada yang selfie ketika mereka lagi sedekah, mungkin ada yang selfie waktu mereka lagi ngaji, terus dilihat sama orang, tergugah hati orang itu untuk dia aja bisa sedekah ya, kok saya nggak bisa gitu. Nah, selfie yang di sinilah yang ada nilai dakwah di dalamnya. Maka selfie yang seperti itu menimbulkan dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada niatnya. Dan hati-hati sama ujub. Ada orang yang nggak mau riya, nggak mau ujub, karena dia sering selfie dan dipuji sama orang, akhirnya menimbulkan sifat tercela. Nah, Om Lukman, tadi kan kita melihat di video itu orang yang memang lagi selfie, jadi foto diposting. Sebenarnya perkembangan media sosial sampai saat ini sudah sampai tahap mana sih, Om Lukman? Jadi apakah kan kemarin orang dari teks aja, terus sedikit akhirnya foto, video. Nah sekarang sudah seperti apa sih media sosial? Sekarang kalau mau selfie kan cuma foto video. Sekarang kalau mau live streaming sendiri juga bisa. Live streaming? Iya. Live streaming kalau itu saya mau pamer, saya bisa sekarang bisa juga. Langsung live streaming pakai Periscope. Kalau mau pamer. Kalau mau pamer. Itu berarti tandanya orang yang melihat atau follower yang Om Lukman itu langsung melihat kejadian yang sekarang lagi diperlihatkan. Langsung terus streaming lah ya. Iya. Tapi saya mau tambahin sedikit ya. Tapi kalau di kan selfie dilihat dari sisi agama dan lain-lain. Iya. Sebenarnya selfie itu bagus untuk perkembangan mental kita. Ya. Tetapi kalau dikit-dikit selfie, kalau selfie-nya yang membuat orang lain iri, itu lama-lama orang yang selfie itu akan dibenci orang lain. Kenapa? Karena media sosial itu sebenarnya tempat untuk berbagi. Utamanya ya. Selfie boleh lah. Jadi kalau kita posting sesuatu 10, selfie-nya 1 misalnya, itu nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau 10 tuh selfie semua, apalagi kemudian pamer di mobil, orang enak sama kita. Sehingga dibenci sebenarnya. Kecuali kita itu artis. Kecuali kita artis. Karena memang kadang-kadang fansnya itu pengen tahu dia lagi ngapain. Ya nggak ada di TV loh ya. Iya. Gitu. Tapi ada hatersnya juga. Oh pasti ada hatersnya. Tapi kalau kita sebagai publik pada umumnya, lebih baik di sosial media itu dari 10 yang kita posting, 10-10-nya jangan selfie. Satu aja selfie-nya. Ini berdasarkan survei ya Om Lukman ya? Oh, ada risetnya mengatakan mereka yang terlalu banyak selfie di Facebook, temennya lama-lama membenci dia. Karena di sosial media itu lebih penting kita bersosialisasi, bukan pamer. Karena itu ada riset psikologinya. Oh gitu ya. Baik. Berarti bukan cuma dosa bagi orang yang selfie aja ya. Ternyata bisa juga menimbulkan dosa bagi orang yang ngelihat. Akhirnya memunculkan sifat iri, dengki, benci, nggak suka, bahkan mungkin ada yang dendam mungkin. Betul. Jadi begitu, jadi berbahaya tuh. Baik. Saya menariknya adalah yang paling disukai di sosial media adalah orang-orang yang sering berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Itu paling disukai. Subhanallah. Bukan berbagi wajah gantengnya, cantiknya. Dari mulai melotot, merem semua kalau di misalnya selfie dia nih, terus pakaiannya kelihatan aurat. Nah, itu juga akan menimbulkan dosa bagi dia yang selfie dan orang yang lihat juga. Akhirnya timbul syahwat, timbul nafsu, nauzubillah min dzalik. Nah, mungkin sekarang kita semua nih, khususnya ibu-ibu yang ada di sini, coba dicek lagi. Selama ini ada nggak teman atau keluarga yang menghindari kita, akhirnya menjauhi kita? Mungkin karena bosan ngelihat muka kita ya diposting terus. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Butiran Ilmu Hasanah para pencari ilmu. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Butiran Ilmu Hasanah para pencari ilmu. Baik, Habib dan juga Om Lukman. Ini kan ibu-ibu di sini nih sebenarnya netizen juga nih. Ya diam-diam mereka netizen, mereka suka selfie, posting, jadi mereka ngerti.
Jadi untuk segmen ini saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di sini untuk bertanya kepada Habib ataupun Om Lukman. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan Ibu. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Yainus Sofa Pulau Gadung. Begini Pak Lukman, apakah dampaknya untuk anak-anak masalah media sosial itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab, mungkin kita akan dengarkan dulu untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Sirajul Huda Pulau Gadung. Habib, saya mau nanya, media sosial apa yang bagus bagi kita yang sudah berumah tangga? Iya Ibu Habib ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Lukman dulu. Silakan Om Lukman. Ini pertanyaan sangat bagus ya dari orang tua. Jadi kita harus paham betul bahwa sosial media itu tidak untuk anak-anak ya. Jadi yang boleh bikin akun di Facebook itu hanya mereka yang sudah berumur 13 tahun. Di bawah itu nggak boleh. Makanya kalau ada ibu-ibu membuatkan akun anaknya, pasti membohongi umur. Jadi ada anak yang 10 tahun minta bikin akun Facebook, ibunya bikinin, tapi dia harus ngakalin umur menjadi 13 tahun. Itu artinya apa? Itu ngajarin anak sejak awal menggunakan sosial media, tapi dengan cara berbohong. Ya, berbohong putih sih ya, nggak berbahaya. Tapi udah berbohong, ya. Nah, kenapa di bawah 13 tahun tidak boleh pakai sosial media? Karena menurut tinjauan psikologi, anak-anak yang di bawah 13 tahun itu tidak siap untuk dibully. Ya. Dibully itu begini. Kalau dia dikata-katain kasar, kalau dia dipojokin, sebagian besar nggak tahu harus merespon seperti apa. Makanya di Amerika itu beberapa kejadian anak-anak di bawah umur yang punya akun di Facebook, ketika dibully temennya, ada yang akhirnya bunuh diri. Makanya hindarkanlah anak-anak dari sosial media. Ini hanya berlaku untuk Facebook saja atau Semua, untuk semua? semua. Jadi termasuk Twitter, Instagram dan lain-lain itu ada aturannya yang mengatakan bahwa hanya untuk 13 tahun. Cuman yang tegas harus memasukkan umur kan hanya Facebook. Tapi yang lain pun kita harus patuhin. Ya, tetapi kita juga harus sadar bahwa ini sudah merambah kemana-mana nih. Jadi kalau lihat tuh anak-anak artis tuh, semua punya akun Facebook, semua punya Instagram, padahal usianya baru berapa, ya kan? Nah, kita harus menyikapi kayak apa? Makanya saya kemudian mengatakan bahwa jika akun itu dipegang orang tuanya, ya, anaknya boleh pakai, tetapi sebaiknya dimanfaatkan untuk berkarya. Makanya forum ini, forum seperti ini, bagi ibu-ibu yang belum paham sosial media, belajarlah segera. Ya, kalau punya anak, anaknya istimewa, bantu untuk masuk ke sosial media, tapi jaga betul akunnya hanya orang tuanya yang pegang. Baik, baik. Terima kasih banyak Om Lukman. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Puji. Baik, kalau begitu sekarang kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Ibu siapa tadi? Oke, baik. Ibu Ani. Ibu Ani katanya kalau ke Ustaz ini untuk benar nanya sama Habib nih. Ya, jadi media sosial apa kira-kira yang bagus nih? Pertanyaan Ibu bagus, luar biasa. Media sosial apa yang paling baik? Kalau saya nih pribadi, saya nggak tahu deh media sosial apa yang paling baik. Yang jelas, yang terbaik adalah media sosial yang tidak menjauhkan kita dari Allah. Karena apa? Zaman sekarang banyak orang tuh kalau di depan laptop, di depan handphone bisa banget tahan sampai 2 jam, 3 jam, nggak makan, nggak minum, Sampai lupa sholat. sampai lupa Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sholat akhirnya. Karena apa? Dia asik dengan media sosialnya. Kalau sudah media sosialnya membuat kita lupa sama Allah, berarti media sosial itu sebetulnya azab bagi kita. Karena apa? Azab yang paling pedih itu lupanya seorang individu kepada Allah. Nah, jadi apapun media sosialnya, selama itu bermanfaat buat diri ibu untuk menjalin silaturahmi, kemudian ada nih broadcast misalnya, oh ada pengajian nih di sini, nah itu baik buat kita. Tapi jangan sampai media sosial itu melalaikan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi media sosial yang paling baik sebetulnya media perjumpaan kita dengan Allah adalah sholat.
Ya, jadi boleh pakai media sosial apapun, yang penting cerdas dan jangan lupa kepada Allah. Jadi semuanya bagus ya Pak Nukman ya. Nah, baik. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Dan Ibu sekarang sudah bisa memilih Bu. Mulai daftar. Nah, kalau untuk cara daftarnya, tanya lagi sama Om Nukman nantinya ya. Oke, baik. Om Nukman dan juga Habib, tentunya nanti kita akan bahas lagi pembahasan selanjutnya. Untuk itu bisa janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di Butiran Ilmu Hasanah para Perjani. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di TV One dan tentunya masih dalam program Butiran Ilmu Hasanah para Pencari Ilmu. Saya masih bersama dengan Habib dan juga Om Nukman. Baik, Om Nukman. Tadi kan Om Nukman menyebutkan bahwa memang ada aturan untuk beberapa media sosial untuk ukuran umur. Nah, sekarang apakah untuk orang-orang dewasa sendiri secara aturan umum di media sosial itu pernah nggak sih ada aturan secara hukumnya seperti apa gitu? Atau mungkin dari satu negara menyebutkan bahwa media sosial penggunaannya seperti ini. Bagaimana Om? Ada. Di semua media sosial, entah itu Facebook, entah Twitter, entah Instagram, selalu ada aturan yang mengatakan begini. Kamu tidak boleh posting satu, pornografi. Ya. Oke. Dua, sara. Tiga, apapun yang bersifat kebencian, hate speech, itu nggak boleh. Ya. Jadi memprovokasi orang itu nggak boleh. Gambar-gambar yang membuat orang marah itu nggak boleh. Sehingga timbul bentrok sosial, nggak boleh. Termasuk yang menimbulkan syahwat juga. Termasuk, ya. Makanya kita kalau ada akun dimanapun, entah di Facebook, entah di Twitter, Instagram, kalau dia tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh media sosial tersebut, kita bisa melaporkannya. Oke, jadi ini perlu disadari juga untuk kita semua pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Baik, nah Habib, ini berarti memang ada hal-hal yang patut diperhatikan. Ini ada sisi pendidikan ya, khususnya untuk anak-anak kita. Kira-kira apa yang bisa disampaikan Habib untuk masalah manfaat dari media sosial? Media sosial itu jadikan sebagai pelayan bagi kita. Jangan kita menjadi pelayan media sosial. Pentingnya media sosial di sini kan yang pertama kita jadikan pakai niat-niat yang baik deh. Silaturahmi. Kemudian anak-anak juga yang nggak boleh bikin, belum cukup umurnya, mendingan nggak usah bikin dan nggak usah dibikinin juga. Udah gitu, kayak tadi ada isu sara, kadang-kadang banyak orang nih Om, yang mereka juga nggak baca tuh ketentuan tuh. Karena ketentuan yang syarat-syarat yang panjang dan lebar, akhirnya orang oke, accept aja deh, oke aja deh. Nah, dan juga banyak juga nih kadang-kadang dari si pemilik media sosialnya itu sendiri, misalnya dari yang tim Facebook tadi, agak lama tuh nanggepinnya tuh. Jadi kalau misalnya laporin harus mungkin sekian orang dulu yang melaporkan, harus banyak dulu yang laporin, baru bisa ditutup akunnya. Kalau begitu Habib, di kesempatan kali ini kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulan setelah apa yang kita sampaikan di hari ini mengenai media sosial? Karena media sosial ini kan boleh dibilang sebagai satu fenomena juga. Jadi ini diciptakan oleh manusia, tapi mungkin kita memanfaatkannya seperti ciptaan Allah juga, bahwa kita bisa memanfaatkannya dengan baik kalau memang kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Tapi kita bisa memanfaatkannya dengan buruk kalau kita memang menggunakannya dengan salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuyassiruka lil yusra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menjadikan kemudahan dalam setiap kemudahan bagi kita. Segala sesuatu itu pasti ada dua hal. Kalau ada baik, pasti ada buruk. Kalau ada halal, pasti ada haram. Karena Allah ciptakan berpasang-pasangan. Wa min ayati an khalaqalakum. Allah ciptakan berpasang-pasangan, aswaja. Misalnya ada laki dan ada perempuan. Termasuk juga media sosial, ada manfaat dan mudaratnya. Seumpama manfaat itu lebih besar bagi kita daripada mudarat, keburukannya, maka pakai. Tapi kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka tinggalin.
Nah, jadi begitu kesimpulannya, lihat manfaat dan mudaratnya. Kalau misalnya si media sosial tadi akhirnya menimbulkan perpecahan, banyak musuh karena mungkin orang nggak suka sama kita, tinggalin. Tapi kalau misalnya banyak manfaat, oh dengan ada media sosial, saya ngundang orang cukup sekali tulis, semuanya bisa baca. Saya ngundang orang cukup di Twitter aja orang datang. Nah itu kan manfaat namanya. Jadi lihat manfaat dan mudaratnya. Baik, terima kasih banyak Habib. Dan terakhir dari Om Lukman, kira-kira ada tips apa Om Lukman secara teknis penggunaan media sosial ini agar orang-orang bisa dapat menggunakannya dengan sangat benar dan juga tidak akhirnya membuat satu kesalahan? Sederhana, jangan pisahkan kehidupan offline sehari-hari dengan kehidupan online. Jadi kalau kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak di offline, itu juga berlaku di online. Kedua adalah menjadi diri sendiri saja. Jangan berpura-pura kaya di online, padahal kita enggak. Jangan berpura-pura miskin juga, padahal kita kaya. Apa adanya aja. Kita apa adanya. Real aja ya. Apa adanya. Oke. Gitu. Baik. Tapi tambah satu lagi. Apa itu? Karena kita nggak bisa menghapus apapun yang sudah kita pernah sampaikan. Tidak bisa menghapus itu betulan. Ya. Kita bisa aja menghapus di Twitter dan Facebook, tapi sudah tercatat. Jadi kalau ada orang lihat udah langsung di print screen, ya udah. Baik. Jadi sebelum kita menyesal, pikir dulu apapun yang sifatnya nanti bakal menyakiti orang lain ketika diposting. Ya. Pikir dulu. Kalau kita lagi marah, hindari sosial media. Supaya kita apa? Biasanya kalau kita marah, kita berbuat hal-hal yang kemudian kita sesali. Ya. Dan jangan sampai itu terjadi di sosial media. Baik. Misalnya sampai nyumpah-nyumpah di situ. Betul. Sampai kemudian menghina orang. Jangan. Tentu saja senang sekali kita mendapatkan satu ilmu lagi di hari ini melalui Om Habib dan juga Om Lukman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Akhir kata saya Irgi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.